Simpel sekali. Oke Bang, kita lanjut ke perbincangan yang sangat hangat, hot di Kepulauan Nias. Saya ingin mencoba menggali masa lalu Anda soal ilmu hitam dan perdukunan. Abang pernah terjun ke situ nggak? Pernah. Bagaimana sih Abang bisa terjun dan masuk ke dunia itu? Sebenarnya sih dulu saya memang aktivis gereja, beribadah setiap hari Minggu, tapi untuk mendapatkan satu singkapan-singkapan firman Tuhan yang membawa kepada kebenaran belum saya temukan saat itu. Oh, Artinya saya ke gereja hanya sekedar rutinitas ya. Makanya saya beralih ke dukun-dukun hari itu, dan itu di lingkungan kami saat itu sudah menjadi kebiasaan ya, berpaling kepada dukun-dukun karena kekuatan yang terbukti dan pernah kami rasakan saat itu ya. oke, berarti itu awalnya di masih kanak-kanak kecil remaja atau bagaimana? Iya, usia kami hari itu masih anak-anak, tetapi dimulai dari latar belakangnya orang tua. Mereka sudah lebih duluan ya terikat dengan cara-cara perdukunan itu, sehingga kami juga anak-anak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang tua tersebut. Jadi ini awalnya itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Benar-benar sekali. Jadi ada peran keluarga dalam masa-masa awal masuk ke dunia perdukunan. Sangat ada. Apakah sudah mempelajari, terlibat punya guru, dan sampai di mana Anda terlibat berkecimpung? Iya, saya pernah terlibat menjadi pelaku langsung ya, dan punya juga guru ya, guru Spiritual ya, guru pada ilmu spiritual hitam itu tentang ilmu hitam itu yang hari itu sangat saya istimewakan ya, ataupun saya dewakan itu ya. Namanya guru pasti Namanya guru. dipuja-puja. Ya pasti. Jadi segala apa yang disyaratkan sama saya selalu saya mau ikuti dan saya patuhi, apa itu yang daripada petunjuk daripada guru saya tersebut. Ya, tidak ada hal yang kritis, anggap saja vitamin semua yang keluar dari mulutnya. Benar-benar Penting sekali yang saya berkaitan dalam kehidupan saya, pemahaman saya saat itu. Jadi sangat seru ya ini ya perbincangan kita soal ilmu hitam. Pada praktek-praktek yang dijalankan bersama guru dan bersama klien pasien kalian, apa aja yang ditawarkan untuk klien-klien itu? Pertama dulu ya, karena guru saya hari itu sudah cukup dikenal, bisa saya katakan separuh dari Pulau Nias ini dia memang sudah terkenal ya, melalang buana ya di region Nias ini ya, untuk memberi penawaran ya. Iya, penawaran. Jadi karena dia sudah dikenal, kalau ada keluarga yang mengalami sakit penyakit seperti gangguan, katakan yang gangguan karena ini, dia sakit karena pengaruh kekuatan duniawi atau roh duniawi ini, dia sangat dibutuhkan di situ, dipanggil untuk datang ke rumah pasien ataupun datang ke rumah yang bersangkutan. Dia selalu mengajak saya untuk menemaninya. Jadi sehingga kami berdua awalnya saya hanya melihat-lihat saja bagaimana cara dia untuk menangani orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit itu, bagaimana cara dia mengobati, cara supaya sampai sembuh gitu ya. Nah, jadi saya hanya melihat saja beberapa kali kami ini bersama-sama, dan seterusnya belajar. Jadi diajar saya untuk itu, sehingga sampai saya paham ya dan mengerti cara-cara dia itu, sehingga saya bisa melakukan seperti apa juga yang dia lakukan. Jadi sudah otomatis menjadi kepercayaan sang guru. Benar, saya memang sangat termasuk saya ini muridnya yang dia sangat percaya hari itu, sehingga di saat dia mengobati orang-orang selalu saya diingatkan, dipanggil untuk ini, kami berdua selalu bersama-sama ya. Berarti otomatis terkenal juga ya, ikut terkenal bersama gurunya. Saat itu benar memang sangat terkenal ya. Memberi pelayanan itu pertama-tama yang ditawarkan adalah pelayanan penyembuhan kesehatan bagi klien atau pasien bagi masyarakat luas. Itu di awalnya. Iya. Tentu ilmu-ilmu lain juga diberikan ya. Pasti ada juga ilmu lain yang diberikan itu. Ya. Baik, setelah menjelaskan sedikit kebersamaan bersama guru Anda pada waktu itu,
Apa yang membuat Anda tertarik ikut bersamanya melaksanakan tugas-tugas penyembuhan dalam dunia perdukunan itu? Wah, luar biasa. Ah, Pertama dulu saya bisa tertarik Ah. dengan ilmu perdukunan. Dulu saya sedikit memberikan penjelasan tentang awalnya kami kenal ya ah, dengan salah seorang dukun yang kita tidak bisa sebutkan namanya di ya, sini. itu dirahasiakan ya Iya. identitas orangnya. Awalnya kami kenal di salah satu proyek ya. Kami kenal di satu proyek. Kami kenal hari itu, kenal biasa aja. Terus karena sering ini ketemu di proyek salah satu di satu proyek itu, terus kami lakukan perbincangan ya, cerita sehingga karena kami itu sudah berlanjut cerita itu, Dan topiknya sampai ke titik topiknya sampai ke titik perdukunan ya, perdukunan itu. dan Jadi soal kehebatan dan ilmu hitam iya, ya. benar-benar. Jadi diajarlah saya hari itu. Pertama saya datang ke rumah dukun itu karena dia memang meminta saya untuk datang ke rumahnya. Sampai hari itu sempat saya tidur sekitar selama 2 hari awalnya ya. Tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Jadi hanya cerita Oh, sharing-sharing, tentang dia ya. cerita pengalamannya yang sudah lalu-lalu. Dia memberikan banyak kesembuhan kepada orang yang mengalami sakit penyakit itu. Penyakit Jadi cerita demi cerita saya diajari untuk menulis obat-obat itu apa ramuannya dan bagaimana tulisannya, sehingga saya siapkan satu buku ya. anggap saja mantra ya. Iya, mantra. yang Jadi saya pindahkan ke buku saya dengan ramuannya itu ya, dan juga mantranya. Dan ada juga sebagian yang harus saya hafalkan hari itu dihafal ya itu. mantranya. Iya. Jadi awalnya saya tertarik karena saat kami bersama-sama itu saya lihat langsung ada kesembuhan. Jadi makanya memang saya tertarik. Hari itu saya sangat yakin kesembuhan yang dari Tuhan, dari surga. Dan di hadapan Anda pasti sang guru adalah sosok yang hebat. Benar-benar sosok yang hebat yang sangat saya dewakan, karena orang juga banyak yang mengharapkan dia, yang selalu mengistimewakan dia, menunggu dia, berpaling dengan dia untuk membantu mereka dalam kesembuhan pada penyakit yang mereka derita itu. Jadi saya tertariknya karena diajari saya seperti itu ya, dan di samping ada tulisan itu diselipkan juga kutipan-kutipan firman Tuhan itu. Makanya hari itu pikiran saya itu dari Tuhan. Dari sebuah kebenaran ya. Iya, saat itu saya pikir itu dari Tuhan semua. Jadi saya menjadi pelaku di dalamnya. Sudah saya ini dipersiapkan oleh guru itu, dibekali saya, dan sampai didoakanlah saya. Dan hari itu sempat ada ini, karena saya dikukuhkan ya. Jadi roh itu dipindahkan ke saya. Dipindahkan. Ya, jadi iya ada istilah dia mengatakan roh itu ya di roh kekuatan yang dia di dalam kehidupan saya, di jiwa dan kehidupan saya itu ya, dia melakukan pemotongan binatang. Ada hewan ya. Ya, hewan yang jenis ternak ayam jantan yang memang pilihan itu ya. Jadi di situ awalnya saya ini dikukuhkan, ataupun dikukuhkan saya sebagai muridnya yang memang penerus nanti dia di usia tua, untuk sebagai generasi penerus ya, saya meneruskan itu nanti kekuatan itu. Jadi setelah dari ritual itu berarti Anda sah melaksanakan tugas-tugas bersama beliau ya. Iya, macam diberikan saya berupa apa namanya dilantik lah namanya. Iya, macam dimeterek gitu. Diberikan satu mandat bagi saya untuk kekuatan, sehingga nantinya kalau tanpa dia ini di samping saya untuk mengobati seseorang, bisa aja saya jalan sendiri untuk mengobati itu. Oke, kita ke sisi ilmu hitam yang Anda peroleh darinya. Menurut Anda secara pengetahuan Anda sekarang, apakah ilmu hitam medikasinya itu Anda kira itu positif atau sudah melihatnya sisi negatifnya? Waktu itu masing-masing saya berkecimpung di dunia itu, saya sudah memang saya yakin bahwasanya saya lihat itu sisi positif ya pada saat itu. Sekali ya. Tetapi setelah saya keluar dari situ ya, rupanya itu semua
Aduh, sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan itu sangat najis di hadapan Tuhan. Sangat negatif dan menyesatkan orang itu, menyesatkan orang. Karena sangat bertentangan dengan kebenaran Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum lanjut ke situ kita mau mencoba mengkupas soal ini, apa tawaran-tawaran yang dikasih oleh si pemilik ilmu hitam itu kepada pasiennya. Misalnya kan ya. Anda sebagai pemilik ilmu hitam yang memberi pelayanan penyembuhan bersama guru Anda, apa sih yang Anda tawarkan kepada pasien atau calon korban Anda lah gitu? Saya cerita dulu sedikit sepintas tentang bagaimana cara kami mengobati orang-orang sakit itu ya. Ketika kami sudah melihat apa penyakit yang sedang dia derita ya, sedang dia alami itu. Jadi kami cocokkan dengan obat yang sudah kami tulis, kami bukukan itu. Karena ada 2 macam ya, bahkan ada 3 versi cara kami untuk mengobati itu. Pertama kami pakai air putih, kami taruh di gelas air putih, kami doakan dengan pakai mantra. Kami juga berdoa kepada Tuhan juga gitu. Nah, untuk menggelabui lah itu. Jadi sehingga ada 2 versi doa itu. Jadi setelah kami doakan, kami persilakan minum kepada orang yang sakit itu. Iya. Kami tunggu beberapa menit bahkan sampai 1 jam ya. Jadi kayaknya. Ya, jadi dia cerita sendiri oleh pasien itu yang bahwasanya dia mengatakan ada keringanan dalam penyakit. Iya, ada sehingga ada ini. Saat ada manfaatnya dia merasakan bagaimana kekuatan obat itu ya. Sehingga bahkan dia sangat memuji Tuhan katanya karena hanya dengan seberapa air itu bisa dia sembuh dengan kekuatan mantra doa. Mantra doa itu juga ya. Dan tulisan-tulisan juga itu ya. Oke, itu selain minuman di gelas ada lagi versi lain dari ada lagi. Dengan cara kami menulis ada yang kami tuliskan di piring putih, terus kami tuangkan air secukupnya, baru kami hancurkan itu. Setelah kami hancurkan baru kami doakan dengan mantra itu juga. Jadi setelah itu kami persilakan, kami kasih minum kepada orang yang sedang sakit. Itu versi yang kedua. Terus ada versi yang ketiga. Versi yang ketiganya kami tulis di atas kertas. Kadang-kadang kami pakai pensil yang tinta warna merah dan ada juga yang pensil kope tadi itu ya. Jadi setelah kami tuliskan itu, kami hancurkan, kami bakar, kami kumpul, terus bisa juga kami kasih di atas piring, bisa juga kami kasih di gelas ya. Terus kami kasih minyak makan Vanikasami, minyak kelapa Garabijo itu yang khusus itu. Jadi baru kami aduk itu ya. Terus kami doakan. Jadi baru mantra itu ya. Jadi baru kami oleskan di tubuh orang pasien, yang sedang sakit itu. Dengan cara-cara itu. Ya. Pasti ada versi-versi lain yang ritual, potong-potong hewan dan sebagainya. Ada. Setelah kami ini lakukan tadi itu yang beberapa cara, ada 3 cara tadi itu. Terus itu hanya permulaannya ya. Iya, permulaannya dia hanya fokus pada kesembuhan saat itu. Tapi untuk menuntaskan ya penyakit dia itu supaya tidak pulang lagi, tidak balik lagi ke pasiennya itu. Ya, kami lakukan pemotongan binatang seperti ayam tadi ya. Bahkan ada juga binatang yang lain. Iya, ada. Pernah kami ini melakukan pemotongan anak babi itu yang kecil yang umur 3 bulan gitu ya. Tapi yang sering kami lakukan pemotongan itu adalah binatang seperti ayam. Tapi ayamnya spesial ayam jantan ya. Untuk mendoakan mentahirkan dia, melepaskan dia dari jeratan roh jahat itu ya. Ayam itu dimasak langsung, terus dimakan oleh pasien itu dan keluarga itu semua. Tapi kami tidak ikut menikmati ya, konsumsi. Daging binatang yang sudah sajalah dari sesajian itu. Iya, sajian itu. Tentu ada sesuatu hal yang harus dibayarkan oleh pasien dan keluarganya ketika sang dukun melaksanakan pelayanan pada pasien yang sakit. Wah, sudah pasti ada istilahnya bagian daripada pasien itu istilahnya harus bayar persyaratan gitu. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pelayanan dan kesembuhan yang dicapai. Dalam bentuk keseringan itu yang kami alami ya dalam bentuk nilai uang ya. Walaupun kami tidak memaksa harus dibayar segini dia.
Jadi terserah berapa saja ya kesadaran gitu, yang penting Jumlah ya, yang penting nilai ikhlas tulus untuk memberikan. demi kesejahteraan sang dukun dan Iya, benar-benar kawannya. kami juga berdua. Jadi situ orang Sejahtera tertarik ya? ya. Hari itu kami anggap sejahtera gitu ya hari itu ya. Iya. Oke, sudah berkecimpung lama di dunia hitam. Kemudian kok sekarang tiba-tiba keluar dan berhenti dari angkat saja pensiun dari perdukunan itu. Let's move berjuang.